Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam caramu. Shalom Lovers of God, hai, senang rasanya bisa kembali menyapa Lovers of God sekalian. Selamat bertemu kembali dalam renungan ini manaku. Seperti biasa, setiap Senin kita akan merenungkan topik-topik yang berbeda setiap minggunya untuk menjadi bahan perenungan kita untuk 1 minggu ke depan. Nah, kali ini kita akan merenungkan satu topik, nyamankah dengan cara Tuhan menolong kita? Ketika Perang Dunia Kedua, ada seorang tentara Amerika yang terpisah dari unitnya di sebuah pulau di sebuah Pasifik dan terpaksa harus bersembunyi dalam sebuah gua. Untuk sekian waktu dia merasa aman sampai suatu ketika dia mendengar langkah kaki tentara musuh. Di dalam gua itu dia mulai berdoa dengan bersungguh hati. Dia berdoa minta pertolongan Tuhan. Setelah dia berdoa, dia mulai tiarap dan menunggu melihat keadaan. Tak lama kemudian suara langkah kaki tentara musuh semakin mendekat. Semakin terdengar, semakin mendekat, semakin mendekat, semakin mendekat. Ketika dia dengar itu, semakin kencang dia berdoa dalam hatinya. Dia berkata, Tuhan tolong, Tuhan tolong, please Tuhan tolong, jeritnya dalam hati. Tiba-tiba dia melihat ada seekor laba-laba bergerak turun dari atas menuju pintu goa tempat dia bersembunyi. Lalu si laba-laba ini mulai membangun jaring di depan goa tersebut. Lalu dia berkata, oh Tuhan, yang aku butuhkan sekarang adalah sebuah tembok pertahanan yang tidak mempan terhadap peluru-peluru dari tentara musuh. Mengapa engkau malah memberi sebuah jaring laba-laba? Pasti engkau sedang bercanda, bukan Tuhan? Please Tuhan, please, tolong saya, tolong saya. Jeritnya dalam hati. Dari kegelapan gua, dia melihat musuh sudah mulai semakin mendekat. Makin mendekat dan memeriksa setiap gua yang ditemui. Dia pun mulai bersiap-siap untuk melakukan perlawanan terakhirnya. Dia berpikir sudahlah, harus berperang, melawan, ya sudah, aku lakukan. Mati ya matilah, pikirnya dalam hatinya. Namun dia terheran-heran melihat kalau tentara musuh tidak ada satupun yang memasuki gua tempat dia bersembunyi. Melainkan hanya melihat gua persembunyiannya dari luar, lalu pergi begitu saja. Lalu dia menyadari bahwa jaring laba-laba yang ada di pintu gua tersebut telah membuat gua itu terlihat seperti belum pernah ada seorang pun yang memasukinya. Alias tidak ada orang di dalam gua tersebut yang bersembunyi. Guys, kisah ini mengajarkan kita bahwa Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Termasuk mungkin cara yang terlihat remeh-temeh di mata kita. Jadi biarkan dia menolong kita dengan caranya yang paling tepat buat kita. Tentang jalan Tuhan, yuk kita baca dalam Yesaya 55 ayat yang ke-9 berkata demikian. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, rancanganku dari rancanganmu. Seperti, di sini dikatakan seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku, kata Tuhan, dari jalanmu, jalan kita. Rancanganku, kata Tuhan, dari rancanganmu, rancangan kita. Ayat ini dengan jelas berkata, kalau jalan dan rancangan kita itu berbeda levelnya dengan Tuhan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat dalam Alkitab The Message, Alkitab versi bahasa Inggris, yang terjemahannya
kurang lebih seperti ini. Yesaya 55 ayat yang ke-9, Alkitab The Message berkata, sebab seperti langit yang menjulang tinggi di atas bumi, demikianlah cara aku bekerja melampaui cara kamu bekerja, dan cara pikirku melampaui cara pikirmu. Di sini jelas dikatakan bahwa cara berpikir Tuhan itu melampaui cara berpikir kita. Oleh karenanya, biarkanlah Dia yang pilih cara untuk menolong kita. Karena apa? Karena hikmat-Nya melebihi kita. Cara Dia menolong kita itu pasti yang terbaik atau yang paling tepat untuk kita, untuk menolong kita saat ini, guys. Biarlah kita nyaman dan tenang dalam caranya menolong kita. Karenanya mari kita percaya kepadanya, kita percayakan cara Dia menolong kita, dan kita merasa tenang dengan cara yang dipilihnya untuk menolong kita. Seperti lagu tadi yang berkata, dan ku tenang di dalam caramu. Ya, membuat kita tenang di dalam caranya Tuhan. Kenapa? Karena jalannya disebut jalan keajaiban. Dan Tuhan kita itu adalah Tuhan yang dahsyat dalam segala perbuatannya. Haleluya, haleluya. So, lovers of God, biarlah renungan kita kali ini membuat kita semakin mempercayai Dia dan tidak komplain atas pemilihan caranya dalam menolong kita. Mungkin di mata kita caranya kok seperti tidak masuk di akal, rasanya tidak mungkin berhasil deh. Tetapi kalau itu yang dipilih Tuhan, mari biarkan Dia bekerja. Tenangkan hati kita dan percaya kepadanya. Lalu kita akan melihat jawaban akan doa kita. Sampai bertemu lagi topik yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.